apa kabar? Ya, saya harap saudara-saudariku yang terkasih sehat dan selalu bersukacita dalam Tuhan. Nah, hari ini kita bakal ngobrol seru bersama saya Karina dan ditemani oleh sahabat-sahabat saya yang kece dan super keren banget nih. Ada Kak Raisa, Kak Charlie, dan Kak Dimas. Hai. Ya, nah sebelum kita mulai obrolan kita pada sore hari ini, kita bakal memulai obrolan kita dengan doa. Nah, mari sahabat KMN yang ada di rumah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan. Saat ini kami akan ngobrol seru bareng kakak-kakak yang ada di sini. Tuhan berkati setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Kami percaya pengurapan-Mu turun atas kami. Bapa, berkati obrolan seru kami pada hari ini. Biarlah obrolan ini boleh memberkati setiap orang yang mendengarkannya. Doa kami Tuhan Yesus dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, amin. Nah, sekarang kita bakal ngobrol seru nih tentang pemuritan. Nah, obrolannya sangat ini banget ya, seru banget dan mendalam. Nah, jadi sebelum itu saya mau ingatkan kepada teman-teman sahabat-sahabat KMN yang ada di rumah, di akhir obrolan kita akan ada tanya jawab. Jadi saudara-saudari yang ada di rumah boleh kirimkan komentar, jika ada pertanyaan boleh kirim di komentar live streamingnya KMN ya, Kingdom Mission Network. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita mau ngobrol seru bareng kakak-kakak yang ada di sini. Nah, kita ngobrol seru tentang pemuritan, bertumbuh melalui pemuritan. Nah, kata pemuritan ini apa sih? Menurut Kak Charlie gimana? Pemuritan itu apa? Baik. Nah, menurut saya pemuritan itu adalah amanat agung. Kalau kita bicara tentang pemuritan, kita lihat lagi di Matius 28 ya. Boleh dibuka Alkitabnya. Di situ ada di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kita baca dulu bareng-bareng. Boleh dibuka Alkitabnya. Nah, di ayat 18 firman Tuhan berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, di sini ditekankan bahwa di ayat 19-nya itu jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, otomatis hidup kita ya harus mengikuti contoh Tuhan seperti itu. Jadi menurut Kak Charlie, pemuritan itu adalah amanat agung dari Tuhan Yesus. Jadi setiap kita yang percaya pada Tuhan Yesus itu merupakan amanat buat kita. Nah, sekarang kalau menurut Kak Dimas gimana? Pemuritan itu apa sih? Kalau menurut saya pribadi, pemuritan itu ya benar sih apa kata Charlie ya. Itu amanat sebuah orang percaya yang sudah percaya Yesus untuk amanat agung itu di Matius 28 ayat 20 itu memang udah harus diwajibkan untuk orang-orang yang percaya oleh Kristus gitu. Jadi pemuritan itu ya dimana kita bisa menerapkan amanat agung yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Luar biasa ya. Jadi setiap kita yang percaya harus melakukan amanat agung yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita semua. Itu adalah hal yang sungguh luar biasa yang Tuhan boleh berikan kepada kita semua ya. Nah, sekarang nih pertanyaannya, mengapa sih kita harus dimuridkan? Menurut Kak Raisa nih. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya, di sini seperti tadi yang dibilang sebelumnya, kalau pemuritan itu adalah amanat agung gitu kan. Jadi pemuritan ini tuh proses belajar gitu. Jadi proses kita belajar mengenal Tuhan. Kenapa kita harus mengenal Tuhan? Nah, di Hosea 4 ayat 6 ini dibilang bahwa
umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi supaya kita tidak liar, supaya kita tidak binasa, ya kita harus dimuridkan gitu. Terlebih di masa COVID ya seperti ini kan, ini adalah masa-masa sulit gitu. Kalau kita tidak dimuridkan, kita tidak punya fondasi firman Tuhan yang kuat, kita tidak berakar kuat di dalam Tuhan, kita pasti akan cenderung meninggalkan Tuhan gitu. Kita akan cenderung lari, atau bahkan misalnya contoh simpel, doa kita tidak dijawab nih oleh Tuhan. Pasti kita akan cenderung untuk kecewa sama Tuhan gitu. Tapi kalau kita dimuridkan, kalau kita punya pengenalan akan Tuhan yang benar, kita pasti cenderung akan tetap mengandalkan Tuhan dan terus setia sama Tuhan. Seperti itu. Ya. Jadi sahabat KMN yang ada di rumah, pemuritan itu sungguh sangat penting ya. Jadi setiap kita, mengapa kita harus dimuridkan? Karena supaya kita tidak liar, supaya kita berakar kuat di dalam Tuhan Yesus, supaya setiap kali kita mendapatkan masalah, kita boleh tetap kuat, boleh tetap menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan tetap bersuka cita walaupun dalam masalah ya Kak. Tuh, tentunya. Suka cita yang luar biasa. Nah, sahabat KM yang ada di rumah, masih penasaran ya? Kita mau lanjut bertanya lebih dalam lagi nih soal pemuritan itu. Nah, karena kita dimuridkan nih ya, sejak kapankah kita pemuritan itu dilakukan dan bagaimana bentuk pemuritan itu sendiri? Ya, mungkin Kak Dimas boleh menjawabnya. Kalau menurut saya, sejak kapan pemuritan terjadi? Ya itu seharusnya semenjak kita percaya oleh Yesus, itu seharusnya pemuritan itu sudah berjalan. Di mana pemuritan itu terjadi? Maksudnya teladan Yesus itu yang sudah diberikan kepada ke-12 muridnya itu. Dan maka dari itu juga kita pun harus menirukan setiap teladannya Yesus untuk kita bisa pemuritan itu terjadi berjalannya langsung. Jadi pemuritan itu terjadi ketika kita telah mengenal Yesus. Jadi sejak kita pertama kali menerima Yesus sebagai juru selamat kita, artinya kita telah dimuridkan. Benar begitu enggak, Kak? Betul. Iya. Jadi bagaimanapun untuk pemuritan itu kita meniru teladannya Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus buat selama di dunia, itu yang kita tiru. Nah, sekarang kita mau bertanya lagi nih Kak. Ini kan pasti ada kaitannya dengan pementoran ya. Dan tentunya ini ada kaitannya dengan pementoran. Jadi antara pemuritan dan pementoran ini apakah berbeda atau sama saja? Jadi boleh Kak Raisa. Oke, kan kalau dibilang pemuritan dan pementoran ya. Jadi kalau menurut saya ini adalah sebuah tahapan ya. Jadi gini, seseorang yang dimuridkan itu pasti ada yang memuridkan kan. Nah, orang yang memuridkan itu nantinya pasti bukan cuma mengajar gitu. Pemuritan yang tepat adalah misalnya kalau dibilang bahwa bagaimana bentuk pemuritan itu ya, bentuk pemuritan itu adalah pengaruh gitu. Jadi bagaimana yang memuridkan bisa memberikan pengaruh buat yang dimuridkan, seperti itu kan. Nah, ketika ada pengaruh itu maka terjadilah yang namanya pementoran. Nah, kalau saya sendiri gitu diajarkan untuk yang namanya bukan cuma sampai tahap pementoran tapi tahap pembapaan kayak gitu. Jadi pembapaan ini apa ya? Kualitas hubungannya itu antara yang dimuridkan dan yang memuridkan itu lebih kuat, lebih dalam gitu. Ada teguran, ada kasih, ada pembangunan secara iman juga, bukan cuma iman aja, bukan cuma kerohanian tapi juga dari sisi kehidupan sekuler juga dibangun, ada potensi yang dikembangkan seperti itu. Jadi menurut saya ya ketika kita memuridkan atau ketika sedang kita dimuridkan, kita harus ada dalam tahap sampai pembapaan itu, sampai hubungan yang kuat itu gitu. Jadi bagaimana sahabat KMN? Pementoran dan pemuritan itu jadi merupakan suatu tahapan. Jadi kita harus dimuridkan dulu ya Kak, sebelum dimentor. Nah, pemuritan itu adalah membangun sebuah hubungan baik. Nah, ketika kita udah punya pengaruh buat orang itu, kita punya pengaruh baik buat orang itu, kita akan ada di tahap pementoran. Nah, di tahap pementoran ini harus adanya hubungan yang lebih kuat lagi ya. Seperti itu ya Kak? Betul, setuju. Sangat setuju ya. Nah, jadi setiap kita harusnya dimuridkan dan dimentor supaya kita tetap berakar kuat di dalam Tuhan. Nah,
soal pementoran dan pemuritan ini, apakah setiap orang, apakah bagaimana kita tahu ini orang mau dimuridkan atau enggak? Gimana kita tahu ini orang mau dimuridkan atau enggak? Ya intinya gini kan, kalau namanya mau dimuridkan pasti harus ada komitmen ya, ada kemauan gitu antara yang memuridkan dan yang mau dimuridkan gitu. Jadi kita tidak bisa langsung bilang, kamu mau dimuridkan, tidak, nggak bisa gitu. Kalau belum ada pengaruh, belum ada hubungan, ya bagaimana orang bisa percaya gitu sama kita? Oh ya, saya mau dimuridkan sama kamu, ya kan? Kita tidak kenal gitu. Tapi justru ada itu tadi, hubungan yang dibangun, ada pengaruh yang diberikan, lama kelamaan dia pasti juga akan dengan sendirinya gitu, pasti akan mengatakan bahwa oh ya saya mau dimuridkan gitu, oh ya saya mau dimentor, oh ya saya mau dibapai, seperti itu. Jadi bagaimana sahabat KMN yang ada di rumah pasti sudah mengerti ya tentang perbedaan antara pemuritan dan pementoran. Jadi ini adalah merupakan tahapan-tahapan ya. Nah sekarang kita mau lanjut nih dengan pertanyaan selanjutnya. Nah, orang-orang katanya lebih penting nih kita menginjil. Kita harusnya menginjil. Kan di Alkitab juga orang-orang bilang tugas kita adalah menginjil buat orang bisa percaya Tuhan Yesus. Nah, di sini apakah ada perbedaan dan atau lebih penting mana sih sebenarnya penginjilan atau pemuritan? Nah, mungkin Kak Charlie ini bisa jawab. Nah, kalau kita bicara tentang penginjilan dan pemuritan, sebenarnya itu harus berjalan seimbang seperti itu. Nah, kalau kita buka Alkitab lagi, nih kita baca di 1 Korintus 13 ayat 11. Boleh dibuka? Oke. Nah, di situ tertulis bahwa ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak dan aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, kalau di sini menggunakan bahasa sehari-hari di 1 Korintus 13 ayat 11 juga dijelaskan seperti ini bunyinya. Jelasnya begini, ketika saya masih kanak-kanak, saya berkata dan berpikir seperti kanak-kanak. Saya berkata dan berpikir seperti kanak-kanak. Tetapi sesudah menjadi dewasa, pikiran saya berkembang melampaui masa kanak-kanak saya dan sekarang segala hal yang kanak-kanakan sudah saya tinggalkan. Nah, maksudnya itu di sini adalah pertumbuhan seperti itu. Kalau kita ngomongin tentang tadi penginjilan aja ya gitu ya, itu hanya sekedar kita cuman memberitakan Injil aja. Jadi itu kayaknya cuman menghasilkan bayi-bayi rohani seperti itu. Maksudnya bayi-bayi rohani cuman kita tahu aja bahwa tahu kebenaran tapi nggak berakar dan bertumbuh. Nah, pemuritan pun itu penting karena kalau kita ngomongin pemuritan dan penginjilan itu memang harus sama-sama seimbang. Di mana pemuritan itu harus dimulai dari penginjilan. Dimana kalau misalnya kita bicara tentang pemuritan tanpa penginjilan itu tidak akan bertumbuh. Ya, jadi pemuritan dan penginjilan ini sama pentingnya ya Kak. Jadi harus berjalan seimbang antara pemuritan dan penginjilan. Nah, tadi saya dengar katanya sangat menarik nih kata-kata dari Kak Charlie bilang akan menghasilkan bayi-bayi rohani. Nah, bayi-bayi rohani ini seperti apa? Mungkin sahabat KMN juga bingung nih, apa yang dimaksud dengan bayi-bayi rohani? Maksudnya bayi-bayi rohani itu kembali lagi yang seperti di Korintus bilang itu masih kanak-kanak. Maksudnya itu kita cuman menjadi Kristen yang cuman tahu aja akan firman Tuhan tapi nggak bertumbuh, nggak berakar dan bertumbuh seperti itu. Jadi maksudnya orang yang hanya mengenal ya saya percaya Tuhan gitu ya, tapi tidak sama sekali berbuah. Benar nggak seperti itu? Oke. Nah, jadi teman-teman yang ada di rumah gimana nih tentang pemuritan dan penginjilan? Jadi hal ini sama pentingnya ya bagi kita yang percaya Tuhan Yesus, kita harus menginjil dan memuridkan ya. Juga kita bukan hanya menginjil tapi harus memuridkan, mengenal saudara-saudara kita lebih lagi dan menjadikan mereka boleh berakar, berbuah dan bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Amin. Amin. Nah, sahabat KMN yang ada di rumah,
obrolannya sangat serius banget ya. Nah, ada pertanyaan, mari kita relax untuk pertanyaan berikutnya karena ini bakal menjadi pertanyaan yang sangat inti dari pemuritan ini, inti dari tema kita pada sore hari ini. Nah, jadi nih, tunggu ya. Nah, gini, pasti kakak-kakak yang ada di sini sudah pernah di tahap dimuridkan dan memuridkan, benar nggak? Puji Tuhan. Iya, ada di tahap dimuridkan dan memuridkan. Nah, bagaimana jika ada dalam memuridkan ada orang-orang yang keras kepala dan tidak berubah? Bagaimana kalian menanggapi hal ini? Apakah kalian akan meninggalkan mereka ataukah kalian bakal tetap stay buat mereka? Nah, mungkin Kak Raisa dulu deh jawabnya. Oke, kalau ditanya bagaimana ya kalau orangnya bebal gitu ya, bahasanya keras kepala tidak bisa berubah gitu. Jujur sih gini, saya kembali lagi ke firman Tuhan ya. 1 Korintus 3 ayat 6, mungkin sahabat Kemen bisa buka ya di rumah. Yang saya ambil poinnya seperti ini. Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan, seperti itu. Jadi sama halnya dengan pemuritan ini gitu. Jika memang kita sudah memuridkan dan dia pun tidak berubah-berubah, ya saya percaya bahwa itu bagiannya Tuhan gitu. Jadi bagian Tuhan yang mengubah hati setiap manusia gitu. Mau kita jungkir balik kayak apapun, ya kalau memang waktunya Tuhan buat dia belum berubah, ya juga susah gitu kan. Tetap aja kita misalnya gitu, kita kalau dalam pemuritan kita nggak bisa solo karir gitu kan. Kita nggak bisa ini karena saya nih dia berubah, nggak bisa seperti itu. Jadi memang itu adalah porsinya Tuhan untuk mengubah hati manusia gitu. Jadi kalau saya ambil gambaran nih, misalnya kayak ilustrasi gitu ya, kayak misalnya ada orang buta minta tolong sama kita gitu kan, mau disembuhin matanya. Ya kan kita bukan dokter dong, jadi kita pun nggak bisa kan asal operasi nyembuhin mata orang buta. Tapi kita punya mata yang bisa melihat, kita punya tangan, kita punya kaki, kita bisa bawa orang buta ini ke dokter mata gitu, ke rumah sakit untuk dioperasi. Sisanya bagian untuk dia mau sembuh atau bagaimana itu bagian dokter yang di situ. Nah, sama seperti pemuritan gitu. Jadi tugas kita ya membawa dia ke Tuhan gitu, mengenalkan dia ke Tuhan, membawa dia tahu Tuhan yang dia sembah itu siapa gitu. Jadi bagian Tuhan yang mengubah hati orang ini. Kalau pertanyaan selanjutnya, apakah saya akan meninggalkan atau tidak gitu, kembali lagi namanya pemuritan, kita harus ada komitmen gitu kan. Jadi bukan cuma sekedar saya doang nih yang misalnya ngoyo gitu kan, ngotot banget maunya nih orang dimuridkan, tapi orangnya sendiri sebenarnya nggak mau, itu juga salah gitu. Itu juga bukan kayak gitu kan. Jadi saya juga punya effort buat memuridkan, orang yang dimuridkan juga harus keluar effortnya untuk juga mau terima didikan kayak gitu. Jadi ya udah, kalau dia dimuridkan ya dia bisa terima pendisiplinan. Kalaupun sudah didisiplinkan tidak bisa dirubah, berarti itu bagiannya Tuhan. Tinggal tunggu masanya dia dalam setiap kehidupan kita gitu. Jadi kalau saya sendiri selama memuridkan, saya cenderung untuk memilih untuk tidak meninggalkan anak yang Tuhan percayakan untuk dimuridkan gitu. Kenapa? Karena ini anugerah gitu ya. Ini tuh kepercayaan lah. Maksudnya Tuhan kasih kepercayaan buat didik anak ini gitu. Jadi ya kalau dia belum berubah ya saya akan tetap kasih yang ajar yang terbaik gitu kan. Tapi kalaupun memang masanya Tuhan buat saya untuk anak ini sudah selesai, ya anak ini juga yang akan pergi dengan sendirinya seperti itu. Yang penting tidak akan ada penyesalan di antara kami. Asik. Ya luar biasa banget ya jawaban dari Kak Raisa, dan ilustrasinya sungguh pasti sahabat KMN yang ada di rumah pasti ngerti nih maksud dari apa yang Kak Raisa jelaskan. Seperti seorang buta yang dituntun, kita bukan dokter, tapi kita punya mata, telinga, dan kaki untuk menuntun orang buta ini. Sehingga persis yang Kak Raisa bilang bahwa Paulus menanam, Apolos menyiram, dan bagian Tuhan yang memberi pertumbuhan. Dan saya yakin dan percaya
setiap orang yang hadir dalam hidup kita itu adalah orang-orang yang Tuhan Titipkan. titip buat kita. Nah, jadi jawabannya sungguh luar biasa ya sahabat KMN yang ada di rumah. Nah, kita mau bertanya lagi nih Kak, pertanyaan terakhir buat kakak-kakak yang ada di sini. Nah, sesuai dengan tema kita kali ini, bertumbuh melalui pemuritan. Pertumbuhan apa yang kakak-kakak boleh rasakan selama pemuritan ini, dan boleh di-sharing ke sahabat KMN yang ada di rumah? Mungkin dari kakak Dimas, ya. Pertumbuhan ya, kalau ditanya pertumbuhan pasti banyak ya, tapi satu yang saya ambil ada pertumbuhan rohani. Selama saya di mentor selama 7 tahun dengan beberapa saya, pertumbuhan rohani itu yang benar-benar terasa dalam kehidupan saya. Misalkan contoh satu sisi dari segi karakter, dari segi sharing firman itu pun udah bisa dilakukan dan dihidupkan juga ya. Dan pastinya intinya kalau bisa diilustrasikan dengan kehidupan ya, kehidupan 7 tahun yang lalu mungkin kan kalau bisa dibilang lingkungan saya pun gak mendukung untuk saya mungkin saat gak seperti di masa yang sekarang gitu. Mungkin kalau misalkan saya tidak ditangkap Tuhan, tidak dimuridkan oleh Papa Rohani, bahkan komunitas besar saya Indonesia Network itu, pastinya saya mungkin nggak seperti sekarang ini. Mungkin orang mungkin tahu lah daerah saya, lingkungan saya mungkin udah sangat fatal gitu. Tapi Tuhan baik. Waktu zaman SMK, Tuhan panggil kehidupan saya, bahkan saya di mentor, dimuridkan, dibangun rohani, dengan jasmani pun juga terbangun gitu. Maksudnya Tuhan benar-benar baik dalam kehidupan saya. Kalaupun tadi di awal kita mendengarkan cerita, kalau tanpa mentor kita liar gitu kan. Di mentor aja kapanpun kita masih bisa kesana kesini gitu kan, apalagi kita tanpa mentor gitu. Maksudnya di sini ditekankan di saat saya dimuridkan selama 7 tahun ini, saya benar-benar merasakan yang kehidupan itu kayak ada yang didorong gitu selain Tuhan gitu kan, kayak ada yang membangkitkan spirit gitu kalau misalkan api kita sedang mati gitu kan. Kayak misalkan kayak komunitas kita, Bapak Rohani kita, semuanya itu membangkitkan kita gitu. Kalau misalkan kita itu sedang dimuridkan. Kalau itu aja sih yang saya sampaikan, kalau menurut saya itu rohani saya yang bertumbuh. Ya luar biasa ya Kakak Dimas mengatakan bahwa selama ini ada pertumbuhan rohani yang boleh ia rasakan. Ketika dia jatuh, ketika dia mungkin sedih, ada orang-orang di sampingnya yang mendorongnya untuk tetap maju dan memberinya semangat. Betul nggak? Iya betul banget. Haleluya. Haleluya. Nah kalau dari Kak Charlie sendiri seperti apa nih pertumbuhan yang boleh Kak Charlie rasakan? Nah, kalau dari saya sendiri sih, pribadi saya sendiri maksudnya gini, untuk keegoisan saya sekarang sudah bisa harus berubah seperti itu kan. Di sini prosesnya kita lagi belajar, kita memang harus berubah seperti itu. Nah di sini saya juga di bidang pekerjaan saya berpikir bahwa setelah saya masuk yang namanya ke komunitas ataupun pemuritan ini seperti pembapaan ini, diajarkan yang namanya bekerja itu tidak mengejar uang seperti itu, tapi kita bekerja itu untuk melepas potensi. Jadi sekali lagi saya sebagai orang kerja ya harus benar-benar kerja aja. Nantinya kalau misalnya dibilang cari muka atau gimana itu urusan belakang, karena pikiran saya sekarang adalah kerja untuk Tuhan seperti itu. Ya, luar biasa ya. Jadi dari Kak Charlie bahwa dia sekarang memiliki perubahan dari segi dalam diri saya sih pekerjaan seperti itu. Pekerjaannya ya. Ya luar biasa banget ya. Tuhan berkati setiap pekerjaannya Kak Amin. Charlie ya. Amin. Nah sekarang nih giliran Kak Raisa nih. Gimana nih pertumbuhan apa yang boleh Kak Raisa rasakan? Kalau dari saya
jujur saya sudah dimuridkan di Bapai juga sudah 12 tahun gitu kan. Jadi kalau bicara pertumbuhan, bohong kalau tidak ada yang bertumbuh gitu kan. Berarti ada yang salah sama diri saya gitu. Tapi karena sudah 12 tahun pastinya tentunya itu ada pertumbuhan yang dirasakan sehingga bisa bertahan gitu. Pertumbuhan yang dirasakan bukan cuma dari kerohanian gitu kan. Kalau kerohanian jelas pasti bertumbuh gitu. Jadi dari iman, dari cara pikir saya tentang Tuhan gitu. Maksudnya dari pengenalan saya dengan Tuhan gitu. Jadi cara saya memandang setiap masalah itu semua dikikis dan semua berubah seperti itu kan. Dan kalau dari sisi lain itu adalah dari sisi kehidupan sekuler ya. Contoh misalnya dulu itu saya ya ampun untuk ngomong seperti ini aja tuh pemalu gitu kan. Kalau bisa mah di belakang orang aja gitu. Jadi nggak tampil kayak gini. Tapi kalau sekarang mungkin malu-maluin kayak gitu kan. Jadi dari sisi kehidupan saya itu dikembangkan gitu. Jadi potensi saya digali gitu. Sehingga mungkin saya juga jadi berani untuk tampil, untuk bicara tentang firman di depan orang banyak kayak gitu. Atau bahkan jiwa kepemimpinan saya mungkin dipacu terus supaya keluar kayak gitu kan. Jadinya ya yang dikembangkan itu banyak gitu ya. Misalnya kalau bilang bertumbuh melalui pemuritan ya memang betul gitu. Jadi kalau saya tidak dimuridkan mungkin saya tidak ada seperti sekarang ini dan potensi saya mungkin tidak dikembangkan dan saya tidak diarahkan ya pasti saya tidak akan bertumbuh gitu. Wow, luar biasa ya. Kak Raisa boleh mengasah setiap potensi yang ada pada dirinya. Dan ya, kami berdoa buat Kak Raisa tetap menjadi yang Tuhan pilih. Yang terbaik buat setiap orang di sekitarnya ya. Amin. Nah, oke, ini adalah akhir dari pertanyaan kita pada sore hari ini. Ini obrolan seru kita. Nah, sobat-sobat KMN yang ada di rumah, saat ini ada satu pertanyaan dari sahabat kita, yaitu Mona Lisa. Nah, ada pertanyaan dari Mona Lisa nih, katanya gini nih Kak, apa yang membuat pemuritan berkualitas di era digital? Nah, siapa nih yang mau jawab? Saya ada yang jawab. Nah, di era digital ini ada Zoom, ada WhatsApp, ada Facebook, segala macam itu bisa digunakan. Jadi sangat membantu banget di era digital sekarang. Terus kalau bicara tentang zaman sekarang ya, tentang di era digital ini, oke, semuanya itu pasti akan berbicara, aduh, rumah saya jauh nih, kan kendalanya pasti tempat gitu. Tapi dengan adanya teknologi zaman sekarang seperti video call ataupun Zoom, via Zoom seperti itu, kita bisa bertatap muka langsung. Jadi udah nggak ada yang namanya omongan, aduh jauh banget nih, kita nggak bisa berhubungan seperti itu. Iya, luar biasa. Kita harus memanfaatkan teknologi yang ada untuk membangun sebuah hubungan yang baik buat teman-teman kita. Nah, ada jawaban, ada yang mau nambahin nggak? Mau nambahin dikit kali ya. Jadi kalau dibilang bagaimana pemuritan berkualitas gitu ya di era digital ini, intinya sih sebenarnya tetap ada komunikasi hubungan gitu kan. Kalau di era digital kita bisa gunakan semua sosial media kita kan untuk memuridkan orang gitu. Yang penting adalah intensitas dan kualitas hubungan yang dibangun gitu. Bukan cuma tatap muka lewat Zoom, tapi benar-benar juga ada, sekalipun lewat Zoom, sekalipun lewat video call, tetap ada pengaruh, tetap ada hubungan yang intens yang dibangun. Jadi itu yang melihat, itu yang menunjukkan kualitas kepemuritan itu sendiri. Ya, sungguh luar biasa ya. Ya, jadi sahabat KMN yang ada di rumah, hari ini kita akan mengakhiri obrolan kita dengan satu renungan buat saudara-saudara KMN yang ada di rumah. Nah, siapkah Anda untuk dimuridkan? Dan siapkah Anda untuk memuridkan? Jawab dan renungkan pada diri sahabat-sahabat KMN di rumah. Ya, terima kasih. Sampai jumpa buat ke sahabat KMN. Tapi sebelum itu kita akan menutup dan mengakhiri obrolan seru kita ini dengan doa. Dan saya minta buat Kak Raisa untuk berdoa buat kita. Oke, mari kita bersatu dalam doa.
Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan boleh kerjakan dalam setiap kehidupan kami hingga sore hari ini Tuhan. Terima kasih buat setiap hikmat yang boleh Tuhan kasih, setiap obrolan seru yang boleh kami lakukan Tuhan sore hari ini. Kiranya setiap obrolan kami ini boleh memberkati setiap sahabat KMN dimanapun mereka berada, menguatkan, bahkan menjawab setiap kehausan dan kelaparan akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan yang boleh semakin juga dipertajam Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, memberkati setiap kami semua yang ada di sini tanpa terkecuali, juga memberkati setiap sahabat KMN yang ada di rumah tanpa terkecuali. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, sampai jumpa sahabat KMN di obrolan seru lainnya. Bye.